udah turun aja, aneh ini aneh. Memang aneh sih, saya ngeliatnya di situ sosoknya hitam aja udah flat gitu, jadi kita nggak bisa ngeliat dimensi wajahnya, bajunya warna apa, dan yang lain yang lagi makan asik aja makan, udah bikin lingkaran sekitar 5. Ada iring-iringan center banyak nih, sekitar 30 lah gitu iring-iringan center. Kita jalan tapi nggak ketemu gitu. Baru semuanya udah pada diem aja deh kan, diem. Ada yang ngomong lah, ini kita disasarin nih begini. Wah, makin suasana makin ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang dan tentunya masih di ngobrol.com. Kali ini gue udah kedatangan narasumber dari Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ada Bang Anto. Bang, apa kabar Bang? Baik. Sibuk apa aja nih Bang? Sibuk nganggur. Nganggur itu kesibukan Bang ya? Kesibukan. Bener, sibuk nggak ngapa-ngapain, sibuk tiduran. Sibuk tidur, sibuk mandi terus. Kayak begitulah. Tapi keseharian apa Bang kerja? Freelance sih. Freelance. Saya juga gabung di agent properti juga. Baru mau mulai aktif lagi. Sama pandemi kan diaktif. Jadi ya udah 2 bulan ini lah kita aktif lagi. Siap. Oke, itu dia Bang, apa perkenalan diri dengan Bang Anto nih. Bang Anto kali ini mau cerita di mana sih? Di Gunung Sindoro. Gunung Sindoro tahu? Ya, sekitar tahun 2002-2003. Nah, kalau boleh tahu sedikit, kenapa tuh Bang pada waktu itu? Ya, Sedikit aja. Sedikit sih, kita mengalami kejadian yang apa ya, yang nggak biasanya lah. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue akan perkenalin produk The Buncit Man. Apa sih The Buncit Man? The Buncit Man itu adalah salah satu produk kopi, namanya minuman kopi yang bisa kalian langsung pesan aja di ojek online atau di online shop lah. Nah, kalau misalkan kalian mau visit atau mau datang langsung, bisa ke Cinere atau ke workshopnya di Tanah Kusir juga. Langsung aja kunjungin The Buncit Man di Instagram @thebuncitman. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Jadi gini, saya mau menceritakan sedikit pengalaman pendakian saya di tahun 2002-2003. Itu di Gunung Sindoro. Tahun saya pendakian sama teman-teman rumah di Keburan Lama. Ada 2 orang teman kampus ikut sama kita juga. Nah, jadi kita jalan berdelapan. Di sini kita jalan sore Kebayoran, stasiun Senen. Terus kita dari stasiun Senen ke stasiun Poncol. Dari situ kita nyambung bis 3/4 itu langsung ke Desa Keledung ya. Ya. Nah, di situ kita sampai sekitar siang lah, sekitar jam 11, jam 12. Istirahat sebentar, sebatang 2 batang, 3 batang 4 batang, biasa kan. Banyak lama-lama sambil santai registrasi. Udah bisa registrasi, kita istirahat lagi sebentar, ngobrol-ngobrol, baru kita jalan. Jalan kita sih siang waktu itu. Jalan, biasalah kita jalan lewatin ladang warga ya. Ladang warga sekitar 1 jam. Kita udah lepas di ladang tuh. Udah mulai masuk hutan. Perjalanan ya biasa santai lah. Kita juga nggak terlalu, manajemen juga kurang kan gitu kan. Karena internet juga, data-data juga belum banyak yang masuk dari kita. Udah kita jalan biasa berdelapan. Santai, jalan santai banget. Kita emang nyantai sih rencananya kan. Kita jalan pos 1, terus istirahat biasa. Ya, kelamaan istirahat biasa. Selalu istirahat terus di perjalanan. Terus terang ya waktu itu kaget juga sih, di Gunung Jawa Tengah kan biasa juga sebelumnya kan di Jawa Barat ya, yang tanahnya lembab,
ya kan, pohonnya rimbun. Nanti kita juga rada kaget gitu, kaki turun debu naik, apalagi kan waktu itu musim panas juga kan, Kering ya. ya kita jalan berdelapan beriringan, otomatis kan debunya lumayan Iya. gitu. Dia jalan terus sampai pos 2, istirahat lagi, kita biasa ngobrol lagi, makan snack, udah mulai sore lah itu. Nyampe di pos 3, sebelum pos 3 sih kita udah kena gelap sebenarnya di situ. Dan di situ juga saya ada sedikit kendala kesehatan ya. Waktu itu ya perut kayaknya udah. Karena waktu kita nyampe di Keledung Nggak makan. justru makan, Justru makan. tapi makan ya mie ayam dengan saus dan sambal yang Oh, lumayan lah gitu kan, jadi ganggu gitu. Dengan kondisi Sindoro yang airnya mungkin minim ya, bahkan nggak ada ya. Saya juga sempat bingung nih sendirian nih, yang lain apa iya juga nih ada gangguan pencernaan kan gitu, takutnya saya jadi menghambat perjalanan Iya. teman-teman di situ. Udah ketemu gelap sebelum pos 3, ya kita ganti pakaian, siapin penerangan, jalan lagi. Nah di situ mungkin menuju Sunrise Camp kali ya, itu jalannya kan udah agak terbuka dikit tuh, iya. udah mulai berbatu besar, agak besar, ada jalur kiri dan kanan nih, kita ngambil ke kanan gitu. Nah kita ngambil ke kanan, nah ini ada nih pendaki di atas lagi duduk di batu, mungkin teriak-teriak gitu, kanan ngambil kanan. Ya kita sih ngambil kiri, kita ngambil kanan aja ya, karena jalurnya lumayan landai kalau yang kanan kan. Ya setelah jalan di situ sekitar ya 10 menit 15 menit, ternyata stop kita di situ, nggak ada jalur, buntu gitu. Kebetulan ada pendaki dari Jakarta juga, 2 orang ikut ke kita gitu. Nah kita nih rombongan kita mutusin untuk balik lagi, tapi yang 2 ini belum memutuskan. Ya udah akhirnya kita misah sampai di persimpangan yang tadi itu. Awal yang kita misah jalur, kita putusin lah ya, udah buka tenda aja di sini ya. Udah kebetulan juga kesehatan lagi kurang gitu, udah buka tenda. Itu malam pertama di situ. Terus besoknya kita juga jalan rada siangan. Mulai start lewat Sunrise Camp, terus nah sekitar jalan 2 jam saya mutusin istirahat nih. Waktu istirahat yang lain kita pada mau jalan, saya mutusin untuk udah gue di sini aja, ini kesehatan lagi nggak bener nih ya kan. Kebetulan katanya kan kalau nggak salah muncak itu sekitar 2 jam ya dari situ. Ya udahlah gue di sini aja lah. Ya udah sendiri, akhirnya ditinggal yang lain pada muncak. Tidur bangun, dingin. Ngapain dia pada bengong kan, rokok juga udah berbatang-batang habis. Ya udah saya mutusin buat masak aja lah, ntar biar teman-teman nyampe bisa langsung makan kan. Masak sop lah waktu itu dengan cabai yang lumayan banyak, padahal saya sendiri nggak suka pedas kan. Masak sop. Akhirnya beberapa jam kemudian ya, udah siang, bener-bener siang sih, itu udah lewat dari tengah hari. Teman-teman udah datang, makan lah kita di situ. Ya namanya dia suka ngobrol ya, di gunung juga akhirnya berlama-lamaan istirahatnya gitu. Makan pedes dah tuh kan. Akhirnya juga stok air juga nggak banyak gitu kan, nggak melimpah kan. Akhirnya udah air hampir habis di situ. Baru mau turun air udah mau habis. Akhirnya udah terlalu lama istirahat, kita lanjut turun. Nah, sepanjang perjalanan turun ya begitulah, karena kan bebatuan ya. Jalurnya juga kan agak lumayan nih, tanah juga tanah kering, debu, jalan jatuh ya kan. Ya kira pos 3 lewat, terus menuju pos 2 itu sudah mulai gelap lagi nih. Wes lah, kita karena nggak ada air, terpaksa harusnya kan kita ngasih air ke pendaki yang naik,
Ini kita minta air sama pendaki yang naik gitu, bang, minta air bang. Kalau satu orang doang nggak apa-apa ya kan, kita 8 orang ya. Akhirnya di rolling ya. Gantian Udah mereka. ada yang minta, kita diem aja. Ntar ada pendaki lagi, kita minta lagi seteguk, 2 teguk. Ya udah. Situ. Itu kondisi emang udah ini sih ya, udah debu juga udah di mulut kan, udah di hidung. Ya udah lumayan lah, melelahkan banget gitu. Jalan-jalan sampai saya sempat berhalusinasi itu. Berdua sama teman saya kan rada jauh tuh rombongan, karena kita udah lumayan lah 5 meter 10 meter jalan. Minta air lah, bang, minta air dong bang. Pas sadar nggak tahu itu pohon. Makanya saya bilang tadi saya sempat berhalusinasi di situ, karena itu kesediaan air habis, dari atas udah habis, udah berhalusinasi aja. Nah, jalan sekitar 2 jam, sejam. Nah, di situ udah mulai teman-teman udah mulai sadar lah, ada yang nggak beres gitu. Kok kayak kita lama banget jalan ya gitu. Udah jalan, ya beberapa menit kemudian menuju pos 2. Nah ini saya kan masih berdua nih tadi sama temen, yang lain kan udah pada di depan. Saya jalan nggak tahu ya, ada yang nyapa kira-kira 10 meter lah dari jalur di sebelah kiri. Itu pohon-pohonnya memang udah gede kan, pohon-pohon gede kan. Ada satu orang bersandar di pohon. Nah yang lainnya ini sekitar 6 orang tuh duduk sila melingkar kayak lagi makan gitu. Itu gelap, tapi segelap-gelapnya kita kan bawa senter kan, kita pasti bisa ngeliat raut wajah, Iya. warna pakaiannya kan gitu. Walaupun gelap 10 meter 12 meter kita pasti bisa ngeliat jelas gitu. Nah 2 detik kita, bang, mas mampir gitu. Nah, saya nengok berdua, iya mas, mau langsung turun nih bareng rombongan. Nah, selang berapa detik teman langsung negor, udah turun aja, aneh ini aneh. Memang aneh sih, saya ngeliatnya di situ sosoknya hitam aja udah flat gitu, jadi kita nggak bisa ngeliat dimensi wajahnya, bajunya warna apa. Dan yang lain yang lagi makan asik aja makan, udah bikin lingkaran sekitar 5-6 orang, udah makan aja. Biasanya kita kalau di gunung kan, oh bang makan dulu bang gitu kan. Ini kayak nggak ada kita, cuma satu orang doang nih, jarak 1 meter dari rombongannya, sender di pohon, nyapa saya gitu berdua. Udah temen udah bilang, udah jalan-jalan, ini aneh banget, ini aneh gitu. Ya emang aneh, saya pikir ya udah sadar jalan. Saya tinggalin, mas saya lanjut mas. Dia cuma bilang mampir dulu, udah saya diemin aja. Nah, disitu udah mulai tuh saya berdua nih, dalam hati ya, ini anak-anak yang lain ngerasain juga nggak nih keanehan ini gitu kan. Jalan-jalan, temu pendaki, 2 pendaki ya. Nah pas pos 1 ya, pos 1 kan udah mau ke ladang ya. Sekitar setengah jam udah ke ladang lah. Kalau naik, kalau turun kan nggak nyampe seladang. Ya udah kita turun, temulah ladang, udah wah udah kita naik aja sejam nih. Kalau turun pasti lebih cepat gitu kan, paling nggak ya 20 menit juga udah nyampe gitu. Udah itu lurus, ada iring-iringan senter banyak nih, sekitar 30 lah gitu iring-iringan senter. Kita jalan, tapi nggak ketemu gitu. Baru semuanya udah pada diem aja ya kan, diem. Ada yang ngomong lah, ini kita disasarin nih begini. Wah, makin suasana makin ini aja ya. Ya, jalan terus. Itu jalan hampir 1 jam, masih belum ketemu base camp. Kita jalan terus. Akhirnya kan saya kan kalau jalan kan kadang ke tengah, ke depan ngobrol gitu kan. Coba ke tengah kita bareng sama teman kampus yang di Tangsel kan. Jalan, ketemulah saya kayak gubuk kayu, mungkin tempat buat naruh hasil ladang sementara kali ya. Wah ini tempat kita pertama kali moto nih pas naik ya. Udah sebentar lagi nih, udah yaudah yuk, seneng lah, nggak ada air, nggak ada apa, yuk jalan. Padahal tuh jalan rata, masih rata ya batu tapi udah rapi lah gitu. Kita masih jatuh aja, jatuh jalan ya 15 menit, setengah jam. Saya berdua itu sama yang dari Tangsel
ketemu lagi gubuk itu, udah jalan lama ketemu lagi. Udah akhirnya nunduk aja kita, udah jalan yuk, udah jalan. Itu jalan lama banget, ada 2 jam kita jalan, kabut turun. Dan itu malam, oh iya, waktu ketemu ladang itu pas azan isya. Pas azan isya itu kita dengar suara azan di jalan. Ada sejam, 2 jam, kabut turun. Akhirnya yang lain juga udah mulai dirasa takut ya. Sampai ada yang bilang, ini kita disasarin nih, kita disasarin nih. Saya juga dalam hati juga, ini kalau saya ngelewatin kabut atau ketemu dunia lain gimana ya? Karena memang udah 2 jam, udah lama banget jalan gitu. Ya udahlah, akhirnya kita jalan. Udah kita udah diem-dieman deh tuh, jalan. Udah nggak ngobrol, udah nggak begitu rapet juga jalan deh ya. Yang kayak tadi pertama kali saya ngeliat sosok rombongan itu, ya 10 meter, jarak 10 meter. Udah lama, udah sekitar 2,5 jam, udah malam lah itu, kita udah capek banget, bener-bener capek banget. Itu kita kayak ditembak pakai senter gede dari bawah, bus, semua kaget. Gede banget senternya ya, berarti ada orang nih. Itu kita masih jalan lurus aja tuh, nggak ada belok-belok. Kita perasaan kita jalan lurus aja. Tapi kok sampai lama banget nggak ketemu nih siapa yang nyorot gitu. Sama kayak tadi rombongan center itu, kita semakin deket kan, paling nggak 10 menit udah ketemu kan. Ini nggak ketemu. Wah, udah di situ makin kacau juga. Saya juga makin kacau juga pikiran. Kacau. Itu udah larut malam banget tuh. Dari Isya sampai lebih kurangnya ya jam 11-an. Oh, lama ya? Lama banget. Akhirnya kita ketemu, saya ada bapak-bapak. Kan kalau ladang kan biasanya kan ini jalanan ladangnya lebih tinggi kan. Biasanya semeter atau 1,5 meter. Itu bapak-bapak lagi ngerokok, lagi bersandar aja. Baru saya nanya, Pak, base camp pendakian di mana Pak? Gitu. Oh, lurus aja Mas. Nanti ada persimpangan, ngambilnya ke kiri. Udah saya ikutin. Nggak lama dari situ sampai base camp kita. Gitu. Wah, itu anak-anak udah kacau banget di situ. Sampai base camp, air nggak ada ya, kita ngisi, nggak tahu itu air apa, ngalir, wah isi aja lah. Kita pakai biasa dulu kan gemar yang minuman warna kuning tuh. Udah minum aja, nggak tahu situ ada cendolnya apa enggak ya kan. Ya udah di situ. Akhirnya kita ke base camp. Base camp pun udah tutup. Kita tidur di luar waktu itu. Ya di situ itu pengalaman saya. Pagi-pagi kan kita rencana awal kan Sindoro Sumbing. Udah lah ketemu pagi. Sambil ngeliat Gunung Sumbing kan kelihatan kalau pagi. Ini gimana nih kita lanjut ke Sumbing? Satu orang bilang enggak, semuanya langsung bilang enggak usah. Udah akhirnya ya udah nggak usah, kita takut daripada kejadian lagi kan. Udah kena mental ya? Udah kena mental, bener-bener kena mental. Udah kita ke Magelang aja deh, refreshing. Kita ke Magelang. Ya udah kita orat dari Magelang ya 2 hari semalam baru kita pulang ke Jakarta. Jadi ya itu sih pengalaman saya di Gunung Sindoro tahun 2002-2003. Oke teman-teman, itu dia cerita singkat lah dari Bang Anto. Nah, ada beberapa hal nih Bang yang pengen gue tanyain Bang. Iya. Ketika lu kan tadi berlapan Bang ya? Iya, berlapan. Otomatis kan lu di belakang 2 dan 6 di depan, gitu kan? Enggak juga sih. Iya kadang ada saat kita bareng, ada saat Toto jauh, bareng jauh. Gitu. Tapi secara nggak langsung kan 6 itu kan nggak jauh dong, 6 itu beda sama lu berdua gitu. Berarti intinya 6 dan 2 gitu. Nah pas ketika 6 itu Bang, lu pas di bawah tuh sempat menanyakan di situ ngeliat orang itu atau enggak yang lagi makan? Enggak ada yang ngeliat maksudnya. Tapi menanyakan. Lu nanyain. Sebenarnya nggak di sana, pas nyampe rumah cerita. Oh, gitu. Pas udah nyampe Jakarta. Iya. Terus pas lu berdua itu ngeliat orang makan itu dan berlangsung berapa lama tuh? Kalau pikiran gue sih nggak lama ya. Ya sekitar 15 detik lah, karena cuma begitu doang kan.
tahu-tahu temen ngingetin kan, cabut. Ini aneh, aneh. Emang gue sih aneh ngeliatnya, kayak flat aja hitam udah gitu di samping pohon. Yang lainnya juga acuh aja kayak nggak ada kita lewat gitu. Tapi yang ngajak makan itu jelas mukanya. Sosoknya hitam manusia. Tapi tadi gue bilang kalau jarak 10 meter aja masa kita nggak bisa ngelihat kayak dimensi wajahnya, baju warna apa gitu kan. Ya udah hitam aja gelap. Dan yang lain pun sama hitam semua yang duduk. Kayak posisi lagi makan sila pada gitu. Berarti di antara mereka itu nggak ada penerangan ya? Nggak ada. Nggak ada. Dan apa misalkan kayak perlengkapan tenda gitu nggak ada? Nah itu dia. Keril pun gue nggak ngelihat. Biasanya kan keril pasti ditumpuk dong. Ya. Jejer ya. Misalkan yang lagi break mungkin di satu pohon. Iya. Gitu. Betul. Nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Tapi dari ini kan lo ngobrol sama yang satu nih bang ya, sempat ngeliat keanehan gak sih dari ke yang lagi muterin itu, yang berlingkar itu? Ya itu yang gue bilang, keanehan itu ya nggak sewajarnya ketika ada rombongan kita lewat gitu satu negor pasti kan yang lain, bang makan dulu aja bang gitu kan, kayak nggak ada kita gitu. Dingin aja ya? Dingin aja ya, gue bilang kenapa 10 meter, sekitar 10 meter, mungkin lebih dekat lagi kali ya, karena gue juga waktu itu ngomongnya nggak teriak, biasa kayak begini komunikasinya gitu, kayak jarak 5 meter, 10 meter lah gitu, nggak sampai teriak. Makanya gue bilang deket banget kok gitu. Dan ya biasanya sih kalau kita istirahat ya nggak terlalu jauh dari jalur ya biasanya ya. Gitu. Pinggiran trek lah ya. Yang mungkin 2 meter 3 meter di pinggir jalur biasa kita istirahat duduk-duduk kan. Ini agak jauh juga lumayan kan. Ada pohon besar juga. Tanaman-tanaman kecil. Iya. Gitu. Oh berarti di mereka itu istirahat di tempat dataran juga bang? Iya. Jadi di sebelah kiri jalur. Oh. Gitu. Di pinggiran. Tapi ketika lu bilang itu dia ngelingker, dia itu ngelakuin aktivitas apa? Emang cuman ngelingker aja? Ngelingker aja kayak orang lagi makan. Tapi nggak lagi makan? Iya. Oh nunduk aja? Nunduk aja. Oh. Kayak kita lagi pada makan kan biasa gini ya. Apa? Punggung kepala kan. Gitu. Nggak kayak ngobrol, nggak kayak lagi ngobrol. Wih, ya itu berenam rame tapi ya udah sepi begitu. Nggak ada obrolan gitu ya? Nggak ada obrolan, makanya pas teman bilang ini aneh, saya juga langsung, wah iya. Mas saya langsung turun aja mas. Dan dia juga cuma bilang mampir dulu aja, udah gitu doang. Ini bang, pas ketika ketemu center, yang pertama center itu yang rame katanya. Iya. Yeah. Seberapa jauh dan seberapa apa ya? Ya seberapa jauh sih? Kalau seberapa jauh ya saya kurang paham ya jaraknya ya. Tapi kalau ngeliat dari center, kalau memang itu jauh pasti kan raja kelap-kelip ya. Kan karena debu banyak pasti kan nitik ya. Ini dia berjejer ya center, sekitar 20-30 center lah gitu, banyak kok berjejer. Wah, banyak yang naik juga nih gitu kan. Ya kita turun gitu. Ya paling selama-lamanya 10-15 menit kita udah papasan harusnya gitu. Ini nggak ketemu. Apa bingung, tadi kita salah jalur apa itu dia salah jalur gitu. Padahal itu di jalur ladang yang sekarang mungkin ada ojek ya. Iya, iya. Ah itu gitu. Soalnya gue juga pernah bang nah kayak gitu tuh, apa masalahnya kayak gitu. Jadi pas gue di Sumbing dari Watu Kotak, Watu Kotak kan itu dekat ke arah Pestan ya. Jadi di Sumbing itu kan batasnya Pestan dan jalur baru jalur lama kan. Pas gue di Watu Kotak, gue ngeliat banyak orang di tempat gue camp. Nah kebetulan gue camp di Pestan. Yeah. Pas gue saking ngasih nge-track dari puncak ya itu, ternyata gue salah jalur ke jalur lama. Dan gue udah turun udah setengah jam bang. Oh gitu. Tenda hilang. Tenda hilang. Wah gue sadar. Terus itu temen gue nangis bang karena baru sekali naik. Udah ya tenang aja, balik lagi gue bilang gitu, balik lagi. Akhirnya ketemu. Dan 6 orang itu gue juga pernah merasakan bang. Iya. Jadi gue pernah cerita di channel sebelah. Gue ketemu bapak-bapak bang, bapak. Dan gue diantar ke sebuah gubuk. Dan di dalam gubuk itu ada sekitar 5 orang pendaki. Dan umurnya seumuran gue. Nah tapi gue nyetarnya jelas kalau mereka mukanya kelihatan. Tapi mukanya itu
dingin ngelotot gini ke arah gue, berlima-limanya semuanya. Dan bapak-bapak itu anteng aja nyuruh gue masuk untuk minum teh. Wih. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau gue pernah cerita ke siapapun gitu, tapi sebenarnya cerita ini nggak banyak gue ceritain. Gue pernah cerita, untung lu nggak masuk lah. Kalau lu masuk kelar hidup lu. Tapi lama di situ nggak? Maksudnya interaksinya lama? Gue datang setelah gue ngantar bapak itu, datang nyampe di gubuk, ngobrol, bilang bapak itu makasih udah diantarin ke sini. Ya, gue bilang, ya udah pak, bapak udah di sini kan, saya mau balik dulu. Terus dia nggak masuk dulu, minum teh dulu aja. Oh enggak pak, teman-teman saya nungguin di atas. Gue bilang kayak gitu bang, paling 10 menit 15 menit lah. Tapi yang bikin gue merinding itu bang, di dalam mukanya itu ya. Boh, gue nggak tahu bang ya, gue dibilang orang sensitif juga enggak, tapi sering aja ngalamin kayak gitu. Tapi dari rombongan lu itu ada yang menurut lu bang, ada yang melakukan kesalahan di sini pas ketika lu mendaki? Oh iya, kalau dirunut kejadiannya, jadi gimana ya, mungkin berkaitan juga ya. Pertama nih di pos pendakian, kita kan dulu biasa kan suka banget ya kalau beli stiker gunung yang ada trek jalur itu, ya kan. Situ saya berdua sama teman saya, Mas, habis registrasi, stiker dong yang ada rutenya. Ya habis mas, ini emblem stiker-stiker yang kecil yang gambar gunung doang, logo ya. Habis sama sekali, iya habis. Coba dicari lagi, dicari sama dia, ada 10 menit nyari, buka-buka laci semua. Ada satu, udah ditaruh di etalase, ya habis registrasi, dilihat sama dia. Ya, mau jadi beli? Enggak, udah hafal. Begitu, cuman ya nggak merasa lah kita nih apa ya, ini tanda-tanda atau apa gitu kan. Ya udahlah, naik kita di situ. Terus juga ya anak muda kan, masih remaja kan. Kejadian yang kedua ya itu mungkin kita nggak bisa jaga emosi, nggak bisa jaga ucapan. Itu yang tadi saya bilang, dari pos 3 itu, dari apa namanya, dari pos 3 ke pos 2 itu kan jalurnya ya begini nih, dia licin kan, yang saya bilang jatuh. Ya itulah, ucapannya agak sedikit kasar. Nah dari situ mungkin tuh, jatuh, gitu lagi mah kasar lah gitu. Ya kita juga, saya juga begitu, jatuh, monyet, gitu kan. Refleks. Akhirnya refleks, karena ya itu udah badan capek, air nggak ada, ya udah ini debu ya kaki turun debu naik gitu, 8 orang debunya kayak gimana tahu tuh. Mungkin kalau dikiloin bisa jadi bakwan tuh kalau ditepung ya. Nah, gitu lah. Pas lo tertinggal sendiri mereka ke arah puncak bang. Tapi lu berarti nggak muncak lo waktu itu? Gue nggak muncak. Nah, mereka sempat menceritakan sesuatu atau ada apa-apa? Nggak ada. Aman. Nah, kalau lu sendiri, pas lu sendiri? Gue juga aman. Nggak ada apa-apa. Berarti keanehan ini sebenarnya pas turun ya? Pas turun. Ya itu kan sendirian, tidur, bangun, nggak ada keanehan sih. Tapi waktu itu pendakian ramai dong? Pendakian lumayan ramai. Makanya kan kita turun tuh masih minta air, bisa minta air ya kan. Yang ramai lumayan. Kalau untuk dihitung dari tahun 2002 itu berapa grup bang? Waktu kesel kita tahu pendaki dulu kan, maksudnya nggak terlalu ramai banget kayak sekarang. Iya. Mungkin masih bisa dihitung lah kalau ini dulu sebanyak-banyaknya yang naik gitu kan. Kalau waktu saya di base camp itu mah grup ada lah, 10 grup mah ada waktu di base camp ya. Tapi kan di lapangan mungkin udah banyak gitu. Iya. Di base camp aja ada 10 grup lah. Berapa menit? 32. Mungkin ya itu, saya manage perjalanan juga kurang kan, informasi juga kurang, internet juga waktu itu kan belum seperti sekarang. Iya. Ada tapi nggak seperti sekarang. Kita waktu itu nyari data cuman
dari Jakarta ke Keledung aja transportasinya, bukan data di lapangannya bagaimana gitu. Tapi emang biasanya kayak gitu. Jadi misalkan apa ya, informasi gunungnya belakangan. Yang penting kita nyampe dulu di sana. Kayak gitu. Mungkin biar kita nggak nyasar dulu nih. Ya kan? Kita juga nggak ada target nanti ngecamp di apa sunrise camp. Ya. Nggak ada. Sedapatnya aja ya. Sedapatnya. Dia jalan pun siang gitu. Muncak pun nggak nunggu jam 3 pagi jalan. Enggak, udah sebangunnya. Nah, waktu itu sebenarnya ketika lu mengalami kejadian ngeliat center tuh bang yang banyak, center beriringan itu. Yeah. Jadi ada pernah salah satu orang cerita di channel gua. Awalnya dia emang ngeliat center bang, Yeah. tapi center itu tiba-tiba ngerubah jadi bola api gitu. Ternyata jadi Banaspati, seperti Banaspati gitu. Dan dia ngikutin rombongan Banaspati itu. Sampai pada akhirnya Banaspati itu dari kecil, gede dan berapi muter. Tapi dia tuh nggak nongolin sosok sih, cuma kayak gitu aja. Bentuk aja ya? Bentuk aja. Dan kalau center kedua nih bang, centernya seterang apa sih dan sejauh apa? Kita tuh center yang kedua ya kaget juga kan, kondisi kan gelap, sedikit berkabut juga, gerimis. Karena kita kan biasa pakai dulu kan 2003 kan kuning. Center yang buat jaga apa logam tuh, ya, yang baterainya gede. Ya, baterai gede. Itu kan nggak seberapa kan. Nah kalau ini kayak kita ada ya kayak lampu tembak gimana sih? Tapi center kan cahaya kuning ya. Ya udah begitu aja. Terus hilang. Gitu. Oh sekali doang? Sekali doang. Jadi kita nggak disor, cuman gitu doang. Terus jadi teman-teman juga kaget. Kayak blitz gitu berarti ya? Blitz lebih cepat lah ya. Iya. Gitu. Apa gitu kan? Terang banget gitu. Terus dari situ jalan-jalan nggak ketemu juga. Yang akhir 1 jam akhirnya ketemu bapak-bapak lagi ngerokok kan, bersender. Ya itu yang saya tanya, basecamp di mana? Kalau gue yakin itu bapaknya benar, karena nggak tahu dulu jalan yang benar. Iya. Dia lagi ngerokok itu ya jam itu juga malam juga tuh bapak-bapak sendiri juga ngapain itu? Nah, jaga ladang kali ya. Nah gini bang, pas ketika berarti kan kondisinya ketika lu mencapai ladang tuh habis Isya dan lu udah mulai bergabung lagi nih berlapan kan? Dan setelah Isya itu berarti lu nyasar sampai sekitar 4 jam. Iya. Akhirnya nyampe base camp. Lu mulai sadar itu ketika awal nyasar tuh di mana bang? Gua awal sebenarnya itu kalau nggak salah ya waktu naik itu sampai pos 1 tuh jalan maksudnya nggak terlalu jauh. Belok-belok ya? Iya, nggak terlalu belok. Nah itu yang gue bilang nyasar nih. Kalau ini ketemu gubuk ini lagi gitu. Setelah gue ketemu gubuk kan, nih pertama kali kita foto nih. Pasti nggak jauh lagi, ya paling berapa menit lah gitu kan. Karena naiknya 40 menit sampai gubuk itu kalau nggak salah. Jalan setengah jam sejam ketemu itu lagi. Selang berapa lama? Itu dari jarak pertama ketemu? Ya lumayan lama lah, setengah jam juga kan kalau jalan kaki kan lumayan ya, bisa berapa ratus meter itu sebenarnya kan, apalagi turun ya di situ mulai ya disasarin lah gitu. Ya kayak di film-film misteri aja lah, ada karakter yang panik, ada yang sampai ngucap ini kita disasarin, ada juga yang nggak ngeh atau apa, cuma ngerokok dulu ngapa sebatang, aduh itu kadang emosi kan, akhirnya suruh jalan akhirnya ya udah sambil di jalan sambil ngerokok dulu duduk gitu ya, karena biasanya dari awal kan sebatang 2 batang, ini turun kita udah nggak mikirin itu, pokoknya harus nyampe base camp. Nah ini bang, yang pertanyaan terakhir gue nih, ketika lo kan ketemu bapak kan pada akhirnya, berarti selama lo dari jam 7 sampai ke jam 11 tuh lo selama jalan tuh gak ketemu bapak itu? Nggak ketemu bapak itu, juga nggak ketemu pendaki lain. Karena mungkin posisi udah malam kan? Iya. Logika sih kalau nyasar, logika. Harusnya ketika emang benar ya, bapak-bapak itu sebenarnya di situ aja gitu kan. Nggak mungkin kan dia naik dulu terus ke bawah lagi duduk di situ. Iya. Ya kan? Harusnya juga ketemu. Aneh berarti bang ya? Aneh. Sampai gue bikin itu juga sih di IG. Waktu gue di Pro kan Sendoro depan. Ya sampai gue bikin status di IG juga.
kenangan gue di Sindoro dan gue nggak akan kembali ke Sindoro lagi. Oh. Gue nggak akan kembali lagi ke Sindoro. Itu waktu gue di Prau. Pertama kali dan terakhirnya lu ke Sindoro. Iya. Tapi kalau misalnya diajak lagi gitu, itu kan udah lama bang. Iya. Diajak lagi mau. Enggak lah, yang lain aja lah. Kena mental sampai sekarang ya. Ke tempat lain aja, ya maksudnya dengan tempat yang sama kan takutnya kita ada memori kan, gitu. Tapi bener loh bang, gue juga kan gue ke Merbabu 2 kali bang ya. 2012 dan 2015. Gue awal kena mental bang. Iya. Karena gue apa ya, ketemu genderuwo gue bang pertama kali. Lewat? Ketemu genderuwo gue pertama kali. Dan itu gue sendiri bang, teman-teman gue pada tidur tenda. Yang kedua ada lagi, kenal lagi. Tapi alhamdulillah sih ya, gue nggak sampai kapok banget sih gue. Ya. Dari awal sudah gue butuh pemulihan tuh 3 tahun. Ya kalau gue sih nggak kapok gitu ya, cuman ya ke gunung lain aja lah. Itu semua bahasa halusnya sih. Udah pernah ke Sindoro. Yes. Kalau nggak muncak ya ke gunung lain aja. Enak ya jawabnya Iya. kalau gitu ya. Kalau misalkan kita jawab, enggak ada setannya, gue males banget. Oke, teman-teman, itu dia cerita singkat nih dari Bang Anto ya, cukup seru juga dan aneh, mungkin dari teman-teman juga paling pernah lah pasti ngerasain disasar selama berjam-jam dan ketemu jalur itu aja. Dan apa ya, kalau dipikir pakai logika nggak masuk, kalau dipikirin juga capek gitu kan. Dipikirin capek, nggak dapat. Ya udah, jalanin aja, akhirnya pada akhirnya juga insya Allah bakal selamat lagi. Yang penting kita sampai rumah utuh. Betul. Nah bang, buat cerita kali ini apa nih yang bisa lu sampaikan ke penonton? Wah, nggak ada sih. Penonton mungkin lebih berpengalaman ya. Paling ya di manage aja kalau kita namanya ke Rimba kan. Ya tempatnya yang aneh juga itu. Emang dunianya aneh gitu di Rimba, nggak ada penduduk, nggak ada apa, nggak ada. Ya, jaga hati sama jaga badan aja. Yang penting bawa diri baik-baik gitu untuk antisipasi. Adab emang di mana juga bang ya? Iya. Adab tuh bukan sama orang doang. Tuh, bener bang. Iya, iya. Kita mau masuk rumah ya adabnya itu dengan apa? Dengan salam, gitu kan. Itu doa. Ya pokoknya gitulah. Bang, thank you banget. Yep. Udah mau Sama-sama bercerita di Terima kasih channel banyak. ngobrol.com. Mudah-mudahan lu sehat terus gitu. Oke. Oke, teman-teman, sebelum gua tutup videonya, kita nikmatin kopi The Buncit Man dulu, Bang. Sip. Silakan, Bang, dinikmatin. Mantap nih. Itu rasa iris tuh, Bang, enak. Iris, Bang. Nah, ini hazelnut. Cakep. Gimana rasanya, Bang? Cakep. Pokoknya jangan lupa teman-teman yang pengen buat nyobain The Buncit Man, langsung aja visit ke Instagramnya di @thebuncitmancoffeeandroastery. Oke, teman-teman, segitu aja video singkat kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dan baik, pokoknya sebuah cerita sebenarnya bisa diambil, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Yep. Dan jangan lupa tetap berdoa dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan stay safe, dan pokoknya tetap sehat-sehat buat penonton di rumah. Jangan lupa support terus ngobrol.com buat lebih maju ke depannya. Yep. Thank you banget, gue akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com. Waalaikumsalam.